Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang materi perkembangbiakan hewan. Jadi pasti kebanyakan anak biasa bertanya, apa sih itu perkembangbiakan? Nah, jadi perkembangbiakan adalah proses biologis di mana makhluk hidup menghasilkan keturunan untuk mempertahankan jenisnya. Adapun tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah untuk mempertahankan hidupnya agar tidak mengalami kepunahan. Pada hewan, perkembangbiakan dapat terjadi secara seksual dan aseksual. Adapun jenis-jenis perkembangbiakan, kita akan bahas satu persatu ya. Jadi mulai dari perkembangbiakan seksual, di mana proses reproduksi yang melibatkan dua individu antara jantan dan betina yang menghasilkan keturunan melalui penyatuan sel kelamin atau gamet. Adapun contoh hewan mamalianya seperti kucing dan sapi. Terus proses perkembangbiakannya itu fertilasi atau pembuahan, di mana penyatuan sel sperma dari jantan dengan sel telur dari betina. Yang kedua ada perkembangan embrio, di mana embrio berkembang di dalam tubuh betina atau internal, atau di luar tubuh eksternal. Terus yang ketiga ada kelahiran atau penetasan, di mana keturunan lahir secara hidup-hidup atau vivipar dan menetas dari telur atau ovipar. Kemudian ada yang berkembang biak secara aseksual, di mana proses reproduksi yang hanya melibatkan satu individu tanpa adanya penyatuan sel kelamin. Keturunan yang dihasilkan adalah klon cari induknya. Jadi adapun contoh hewan mamalianya seperti bakteri atau pembelahan biner, terus hidra atau buding, dan plaria atau fragmentasi. Adapun proses perkembangbiakan aseksual, yang pertama dia itu ada pembelahan biner, di mana sel induk membelah menjadi dua sel anak yang identik. Kemudian ada buding, di mana tunas tumbuh di tubuh induknya kemudian terlepas menjadi individu baru. Yang ketiga ada fragmentasi, di mana bagian tubuh induk terpisah dan masing-masing berkembang menjadi satu individu baru. Nah, adapun contoh perkembangbiakan pada hewan, contohnya kupu-kupu. Nah, jadi kupu-kupu itu berkembang biak dengan cara bertelur atau biasa dinamakan dengan ovipar. Nah, di sini kita lihat ada tahapan dari perkembangbiakan kupu-kupu. Dimulai dari telur, kemudian dia menjadi ulat, setelah ulat dia menjadi kepompong yang kecil, terus kemudian dia menjadi kepompong besar, dan akhirnya menjadi kupu-kupu muda. Dan setelah menjadi kupu-kupu muda, dia akan menjadi kupu-kupu dewasa yang sudah bisa terbang kemana-mana. Nah, contoh yang kedua juga ada hidra atau buding. Jadi tahapan perkembangbiakannya di mana tunas tumbuh di tubuh hidra dewasa, kemudian tunas berkembang dan terpisah menjadi hidra baru. Terus yang keempat ada planaria atau fragmentasi. Jadi tahapan perkembangbiakannya itu di mana tubuh terpotong dari setiap potongan
berkembang menjadi planaria baru. Kemudian ada metode perkembangbiakan pada hewan. Nah, di sini ada pengelompokan hewan berdasarkan cara berkembang biaknya. Yang pertama ada ovipar, atau dia adalah hewan yang perkembangbiakannya itu secara bertelur. Jadi hewan ini yang berkembang biak dengan cara bertelur, terus kemudian telurnya dikeluarkan dari tubuh induknya dan menetas di luar tubuh. Contohnya ada bebek, terus burung, ayam, cicak, buaya, dan kura-kura. Terus yang kedua ada vivipar, atau dia perkembangbiakannya dengan cara beranak. Jadi hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak yang berkembang di dalam tubuh induknya. Contoh mamalianya seperti monyet, terus ada sapi, kucing, gajah, dan juga kuda. Terus yang terakhir ada ovovivipar. Ini adalah ovovivipar, di mana hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, tetapi telurnya tetap berada di dalam tubuh induknya hingga dia menetas. Contohnya beberapa jenis ikan dan reptil seperti hiu dan kadal. Jadi seperti itulah proses perkembangbiakan pada hewan. Akhir kata, sampai di sini video kali ini. Semoga video ini dapat dipahami dengan baik ya. Terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.